Om Swastiastu. Halo teman-teman semua, Tiar harap kalian dalam keadaan sehat ya. Oh ya, sebelum itu kalian tahu lagu ini kan? Nah, di sini Tiara dan teman-teman akan mempresentasikan materi tentang Bandung Lautan Api. Diawali dengan datangnya pasukan sekutu yaitu Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNI atau Allied Forces Netherlands East Indies datang ke Indonesia usai memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jepang. Awalnya kedatangan mereka hanya untuk membebaskan tentara sekutu dari tahanan Jepang. Namun, pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi Nica, yaitu pemerintahan sipil Hindia Belanda atau disebut sebagai Netherlands Indies Civil Administratie, memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang dari tentara Jepang. Tentara sekutu menuntut agar para pemuda dan pejuang menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Namun, para pemuda dan pejuang tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Angkatan Perang Republik Indonesia merespon dengan melakukan penyerangan terhadap markas sekutu di Bandung bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Pringger yang menjadi markas besar sekutu pada tanggal 24 November 1945 pada malam hari. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Dian. Halo semuanya, aku Dian. Sama seperti apa yang dibilang oleh Tiara tadi, di sini Dian akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kronologi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, setelah Angkatan Perang RI menyerang markas-markas sekutu di Bandung bagian utara, pada tanggal 27 November 1945, Kolonel McDonald selaku Panglima Perang Sekutu sekali lagi menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Dejamin, agar rakyat dan tentara mengosongkan wilayah Bandung Utara secepatnya. Jika tidak, maka Sekutu akan bertindak keras kepada warga Bandung. Namun, peringatan tersebut tidak digubris sama sekali dan masih terjadi beberapa pertempuran di wilayah-wilayah kota Bandung. Nah, pada tanggal 17 Maret 1946, Panglima tertinggi AFNEI di Jakarta, yaitu Letnan Jenderal Montagu Stafford, memperingatkan Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri Republik Indonesia agar segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kedua, di mana isi ultimatum tersebut adalah TRI mengosongkan seluruh wilayah Bandung dan mundur keluar kota sejauh 11 km dari pusat kota. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, TRI di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution bersama rakyat Bandung mematuhi perintah pemerintah Republik Indonesia. A.H. Nasution selaku Panglima Divisi 3 TRI menyampaikan berita sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pegawai dan rakyat harus keluar kota sebelum pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, tentara melakukan bumi hangus terhadap semua bangunan yang ada. Dan yang ketiga, setelah matahari terbenam, Bandung akan diserang dan dilakukan bumi hangus sebisa-bisanya. Nah, pada tanggal 24 Maret 1946, pada pukul 10 WIB, TRI di bawah pimpinan A.H. Nasution memutuskan untuk membumi hanguskan Bandung. TRI merencanakan pembakaran total terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Namun, rencana tersebut tidak berjalan mulus semulus jalan tol, lantaran pada pukul 20 WIB, dinamit pertama telah diledakkan di gedung Indies Restaurant.
Nah, karena rencananya tidak berjalan dengan lancar, maka TRI tetap melanjutkan aksinya dengan meledakkan gedung-gedung dan rumah warga yang ada di Bandung Utara. Malam itu, Bandung terbakar habis dan peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, sekian presentasi dari Dian. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Getia. Dadah! Perkenalkan, nama saya Getia Prasika Dewi, absen 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang akhir dari peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah Bandung Selatan di bumi hanguskan, maka rakyat harus mengungsi keluar kota. Sampai pada bulan April 1946, masih sering terjadi kontak senjata. Para pemuda berhasil menghancurkan gudang mesiu dengan alat peledak di Dayeuhkolot, Bandung Selatan. Dalam peristiwa tersebut, gugur Muhammad Toha ketika meledakkan gudang mesiu Nika. Gugurnya Muhammad Toha ini dijadikan suatu film yang berjudul Toha Pahlawan Bandung Selatan. Nah, peristiwa Bandung Lautan Api ini juga diabadikan oleh Ismail Marzuki dengan suatu lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh IKD Juni Arta Putra, absen 6. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Kadek Junarta Putra, absen 6 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang dari Indonesia ada 4 tokoh. Yang pertama ada Mohendang Karmas, berusaha melucuti tentara Jepang menduduki gedung-gedung yang masih dikuasai Belanda dan mengibarkan bendera merah putih untuk menggantikan bendera Jepang dan Belanda. Yang kedua ada Datuk Yamin, merupakan gubernur Jawa Barat. Yang ketiga ada Sultan Syahrir, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, menentang perkataan Abdul Haris Nasution di saat rakyat Indonesia diperintahkan untuk mengosongkan kota Bandung. Yang keempat ada Kolonel Abdul Haris Nasution, memiliki andil yang sangat penting dalam memutuskan untuk menggunakan strategi bumi hangus terhadap bangunan-bangunan yang ada di kota Bandung. Yang dari Belanda ada 3 tokoh. Yang pertama ada Brigadir McDonald, memerintahkan Gubernur Jawa Barat untuk mengosongkan kota Bandung bagian utara. Yang kedua ada Letnan Jenderal Montagu Stophort, memperingatkan Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir agar militer Indonesia meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km.